Namaku Harry. Dulu hidupku biasa saja, tapi cukup. Aku kerja di sebuah pabrik otomotif di kawasan industri sebagai kepala bagian logistik di daerah Malang. Gajiku lumayan, cukup buat makan, sekolah anak, kebutuhan sehari-hari, nabung, dan bantu saudara. Bahkan aku sering transfer diam-diam ke kakak dan adik-adikku yang hidupnya lebih susah. Mereka selalu bilang, kalau bukan karena kamu, kami nggak tahu jadi apa. Istriku, Rini, wanita yang sabar dan pekerja keras. Kami hidup di rumah sederhana tipe 36 di pinggiran kota. Anakku dua, yang sulung Dika, baru masuk SD, dan si bungsu Rafa, masih balita yang lucunya bikin rumah selalu ramai. Setiap malam aku pulang kerja, Rafa selalu lari ke pelukanku minta digendong. Rumahku sempit tapi hangat. Tiap Sabtu kami nonton TV bareng sambil makan mie instan pakai telur. Hidupku mungkin biasa saja, tapi aku bahagia. Tapi hidup tak pernah memberi peringatan saat ia berubah arah. Pandemi datang, pabrik merugi. Hari itu manajer Har memanggil kami ke ruang rapat. Satu persatu nama dipanggil, termasuk aku, kami di PHK. Dikasih pesangon, katanya cukup buat bertahan beberapa bulan. Tapi aku tahu itu hanya cukup buat bertahan sebentar. Dengan sisa uang pesangon, aku bangun warung kecil di pinggir jalan dekat perumahan. Harapanku sederhana, orang tetap butuh makan, tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi. Kadang laku 10 bungkus, kadang 5 bungkus, bahkan kadang tidak laku sama sekali. 3 bulan aku buka warung sepi sekali, orang bilang harus sabar. Tapi sabarku kalah dengan kebutuhan rumah tanggaku. Bahkan Rini istriku juga bantu jualan kue keliling pakai motor butut kami, tapi itu juga tak bisa menutup kebutuhan kami. Aku pun coba cari kerja, apapun. Satpam, tukang antar galon, bahkan cleaning service, tapi tak satu pun panggilan datang. Umurku sudah lewat 40, katanya bukan usia produktif lagi. Uang kami hampir habis, bahkan tabungan juga tak tersisa untuk biaya sekolah, listrik, dan lainnya. Suatu malam, Rafa demam, badannya panas luar biasa. Aku buka dompet, isinya hanya 2 lembar 10 ribuan. Dengan uang itu aku ke warung beli obat penurun panas. Malam itu aku tak tidur. Rafa gelisah, matanya berkaca, nafasnya berat. Aku mulai panik. Ku bawa Rafa ke rumah sakit, tapi tak ditangani karena uangku tak cukup. Aku hubungi saudara-saudaraku minta bantuan. Aku coba hubungi kakakku yang dulu sering aku bantu bayarin cicilan motor, dan sekarang hidupnya sudah berkecukupan dan habis beli mobil baru. Katanya, maaf Her, anakku juga lagi sakit. Aku telepon adikku yang pernah aku bayarin kuliah, dan kini sudah kerja dan berkeluarga. Dia tak angkat tapi balas pesanku, maaf mas, aku juga lagi banyak kebutuhan. Aku coba lagi ke beberapa sepupu, ipar, bahkan teman-teman yang pernah numpang di rumahku dulu. Semua menolak, tak ada yang peduli. Pagi hari aku bangun karena tangis Rini yang parau. Rafa sudah tak bernyawa. Hari pemakaman terasa seperti mimpi, kakiku lemas, rasanya jiwaku sudah mati bersama tubuh kecil anakku. Di antara kerumunan pelayat yang datang, aku melihat wajah yang familiar. Joko, teman kerja lama di pabrik. Kami dulu sering lembur bareng, curhat soal keluarga. Dia peluk aku lama sekali. Setelah semua selesai, kami duduk di tikar, aku ceritakan semuanya. Warung, pekerjaan, anakku, aku tak sanggup menahan tangis. Kenapa nggak cari aku Her? Katanya pelan. Aku nggak kepikiran. Bing, jawabku sambil menunduk. Dia diam sebentar, lalu mengeluarkan amplop putih dari jaketnya. Ini uang duka dari aku. Nggak seberapa, tapi semoga cukup buat bantu-bantu. Setelah dia pamit, aku buka amplop itu, isinya 10 juta, tanganku gemetar. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Bukankah dulu hidupnya hampir sama susahnya denganku? Uang dari Joko sangat membantu. Setidaknya aku dan keluargaku tak perlu memikirkan uang untuk sementara waktu di saat kami sedang berduka. 2 minggu kemudian, aku datangi rumah Joko. Dia tinggal di kompleks sederhana, tapi rumahnya bersih dan sudah direnovasi. Ada mobil baru terparkir rapi. Di dalamnya ada sofa baru, TV besar, kulkas 2 pintu. Kami duduk di ruang tamu. Aku tak tahan akhirnya bertanya langsung. Jo, kamu kerja di mana sekarang? Dia tersenyum kecil, matanya agak berat. Aku ikut jalan lain Her. Jalan yang cepat. Tapi nggak semua orang sanggup. Aku mengernyit.
Maksudmu? Dia bangkit ambil air minum, lalu duduk lagi. Pesugihan di Gunung Kawi. Aku kaget. Serius, Jo? Dia angguk lalu dia cerita. Bagaimana dulu dia frustrasi nyaris bunuh diri. Lalu ada seseorang yang mengenalkannya pada Mbah Suta. Bagaimana ritual dilakukan malam-malam, dengan tumbal dan janji. Tapi itu dosa, Jo? Aku tahu, tapi aku tak sanggup lagi hidup kekurangan dan direndahkan orang, bahkan keluargaku sendiri. Kau pikir aku nggak tahu? Tapi waktu anakmu sakit, dan semua orang menutup pintu, siapa yang bantu? Aku terdiam, kata-katanya seperti tamparan. Dia berkata pelan, kalau kamu mau, aku antar. Tapi pikirkan matang-matang karena kalau sudah masuk, tak bisa keluar. Beberapa hari aku memikirkan tawaran Joko, aku gelisah, ada rasa takut dosa, tapi aku juga tak tahan hidup kekurangan, terlebih melihat istri dan anakku menderita seperti itu. Anak bungsuku sudah jadi korban dan mengingat saudara-saudaraku, aku sangat marah, karena mereka aku kehilangan anakku. Akhirnya aku menerima tawaran Joko. Malam sebelum aku berangkat ke Gunung Kawi, aku duduk berdua dengan Rini di ruang tengah. Lampu redup. Rini sedang menyulam, tapi aku tahu pikirannya jauh. Sejak Rafa pergi, malam-malam kami terasa seperti reruntuhan. Rin, kataku pelan. Dia menoleh. Aku mau keluar kota sebentar, ada urusan. Dia diam. Urusan apa? Aku ragu menjawab. Aku mau coba cari jalan lain. Biar warung nggak sepi terus, biar kita bisa bangkit. Jalan lain gimana maksudmu? Ada teman lama, dia kasih aku harapan. Katanya bisa bantu, tapi aku harus ke Gunung Kawi. Dia mengernyit. Nafasnya berat. Itu tempat pesugihannya? Aku tak menjawab. Diamku cukup jadi jawaban. Apa kamu yakin? Aku nggak punya pilihan, Rin. Aku udah kehabisan cara. Kalau ini gagal, ya anggap saja aku mencoba semua kemungkinan. Rini menatapku lama. Lalu dia berkata, kalau kamu percaya ini bisa bantu kita, pergilah. Tapi jangan tinggalkan kami untuk seterusnya. Aku menggenggam tangannya. Aku janji aku akan pulang. Siang hari, aku dijemput Joko. Kami berangkat naik mobilnya menuju arah barat. Perjalanan memakan waktu hanya 2 jam. Di sepanjang jalan, aku hanya diam. Hatiku gelisah. Kami tiba sore hari di sebuah desa kecil di kaki Gunung Kawi. Joko membawaku ke sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di terasnya duduk seorang lelaki tua berjubah hitam, Mbah Suta. Ini Heri Mbah, kata Joko. Mbah Suta menatapku dalam. Penuh dendam dan luka, cocok. Aku menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Suta menjelaskan bahwa untuk memulai ritual, dibutuhkan sesaji dan mahar uang sebesar 5 juta. Biaya itu langsung dibayar Joko. Aku sempat menolak, tapi Joko hanya menepuk bahuku, anggap ini bentuk terima kasihku. Ritual dilakukan tengah malam di dalam hutan. Aku disuruh telanjang dada, berdiri di atas lingkaran tanah yang diisi bunga dan dupa. Mbah Suta membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Di tengah ritual, aku ditanyai satu pertanyaan. Siapa yang pantas jadi tumbal pertamamu? Aku terdiam. Tapi wajah kakakku, yang menolak membantuku saat Rafa sekarat, muncul jelas di pikiranku. Dia. Malam itu, setelah menyebut nama kakakku sebagai tumbal pertama, Mbah Suta menyeringai. Ia menancapkan belati kecil ke dalam tanah, dan darah ayam hitam mengucur di kaki lingkaran sesaji. Mantra berlanjut, udara terasa lebih dingin. Mataku kabur, pikiranku kosong, seolah ada sesuatu yang menyusup ke dalam tubuhku. Dalam 3 hari, yang kau sebut akan berpulang. Dan uang akan datang padamu. Tapi ingat, Mbah Suta mendekat dan menatap tajam, setiap 2 tahun, kau harus beri 1 jiwa lagi. Kalau tidak, dirimu sendiri yang akan diambil. Aku mengangguk lemah. Tak ada rasa takut, hanya kekosongan. Sebelum pulang, Mbah Suta memberiku tas besar tapi kosong dan berpesan, letakkan itu dalam lemari di kamarmu, jangan dibuka sebelum kakakmu meninggal. Keesokan harinya, aku pulang ke rumah. 2 hari kemudian, kabar datang, kakakku meninggal karena kecelakaan di jalan tol. Tubuhnya hancur tertabrak truk. Setelah mendengar kabar itu, aku berlari membuka tas yang diberikan Mbah Suta. Tas itu kini tak kosong lagi,
Tas itu penuh uang 100 ribuan yang berantakan. Rini menangis karena senang. Setelah mendapat uang itu, seminggu kemudian aku merenovasi warungku, aku beli kulkas, mesin kopi, pasang banner baru. Orang-orang mulai datang. Entah kenapa warungku mendadak ramai. Dalam waktu 2 bulan, hidupku berubah drastis. Warung sangat ramai, bahkan aku mempunyai 7 pegawai. Aku beli mobil baru. Rini mulai tersenyum lagi, meski matanya masih menyimpan luka kehilangan Rafa. Aku juga mulai bantu beberapa tetangga, seolah-olah aku ini orang paling dermawan. Tapi jauh dalam hati, aku tahu, semua ini datang dari darah. Joko datang suatu malam, membawakan rokok dan duduk bersamaku di teras. Gimana rasanya, Her? Aku menatap langit. Kaya. Dia tertawa. Belum tentu bahagia. Aku terdiam. Kadang aku rindu Rafa. Joko menepuk bahuku. Kita semua membayar harga. Suatu hari, adikku dan suaminya datang ke rumah. Dia menangis, memohon bantuan karena anaknya harus operasi dan tak punya biaya. Aku duduk di sofa, menatap mereka tanpa ekspresi. Aku tahu ini egois, Mas. Tapi kami benar-benar butuh bantuan, kata adikku. Dulu, waktu aku butuh, kalian kemana? Tanyaku datar. Mereka hanya diam. Rini menyentuh lenganku pelan. Mereka keluargamu. Aku menoleh padanya. Tapi mereka bukan keluargaku waktu kita kehilangan Rafa. Hari itu aku tidak beri sepeser pun. Mereka pulang dengan tatapan terluka. Tapi aku merasa puas. 2 tahun berlalu seperti kilat. Kehidupan kami kini jauh dari susah. Aku sudah punya 2 warung lain di kota sebelah. Mobil baru, rumah diperluas. Tapi di kalender dinding, aku coret tanggal merah besar, waktu tumbal kedua. Malamnya, aku ke kamar, duduk lama di sisi ranjang. Rini sudah tertidur. Aku memikirkan siapa berikutnya. Akhirnya kupilih adikku, yang juga menolak bantu waktu Rafa sekarang. Dalam ritual kedua di Gunung Kawi, aku tak perlu dipandu lagi. Mbah Suta hanya berdiri sambil tersenyum ketika aku mengucapkan nama. 7 hari kemudian, adikku ditemukan meninggal di kamar mandi, serangan jantung mendadak. Lalu uang di tas kembali penuh. Kini, setiap 2 tahun aku harus memilih satu. Kadang saudara, kadang orang yang pernah menertawakanku saat aku jatuh. Aku jadi dermawan di mata warga, tapi dalam hati, aku tahu aku hanya manusia kosong yang dikuasai rasa takut dan balas dendam. Mbah Suta pernah berkata, kalau sudah kaya, godaan paling besar bukan kemiskinan, tapi rasa cukup. Dan aku tahu, aku tak akan pernah cukup.